Lombok. Judul cerita Kisah Sari Bulan. Asal daerah Nusa Tenggara Barat. Pesan atau alamat berhubungan baiklah dengan banyak orang. Jangan mencari masalah dan tetap rendah hati. Judul cerita yang ketiga yaitu Legenda Watu Malandong. Dari asal daerah Sumba, Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pesan atau amanah, jangan pernah menyerah. Kamu berusaha mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Judul cerita yang keempat adalah Legenda Batu Bolong MTB dari STB. Pesan atau amanah adalah jangan sampai dugaan Pak Tani memang benar, tetapi tengah malam sekawan babi datang. Anehnya, mereka mampu menembus pagar pembatas seperti jalan biasa. Pak Tani masih menunggu di balik tempat persembunyiannya. Begitu babi itu makan, Pak Tani keluar sambil membidik salah satu babi dengan numbu ranggata. Tembus erat perut si babi. Lukanya menggelepar, si babi lari terus. Celakanya, numbu ranggata terbawa oleh babi tersebut. Pak Tani mengikuti jejak darah yang tertinggal di tanah. Sampai di pinggir pantai, jejak darah yang tertinggal di tanah tersebut menghilang. Pak Tani sempat bingung kemana lari si babi. Di saat seperti itu, seekor penyu menaklukkan tanah menghampiri Pak Tani. Pak Tani kemudian langsung naik ke punggung si penyu dan diantar ke pulau seberang. Bertemu dengan seorang nenek. Kepada nenek itu, Pak Tani menceritakan apa yang menjadi ihwal ia di pulau tersebut. Si nenek mengatakan bahwa ia mengetahui si babi yang ternyata adalah babi jadi-jadian. Sayangnya, Pak Tani merasa tidak siap dengan ilmu ilmuwan. Tombak numbu ranggata tidak berada di tangan. Beruntunglah saya menurunkan beberapa ilmunya. Kepala suku penguasa pulau dikabarkan tengah sakit. Perutnya terus mengeluarkan darah. Pak Tani yang mendengar hal tersebut segera datang menemui kepala suku. Dan ia meminta izin untuk mengobati perut kepala suku tersebut. Aku akan menyembuhkanmu dengan 2 syarat, kata Pak Tani. Apa itu? Tanya kepala suku. Kembalikan tombak yang mengenai perutmu, itu tombakku yang secara turun-temurun. Kepala suku terkejut mendengar hal tersebut. Ia tidak menyangka Pak Tani mengetahui tentang hal tersebut. Kedua, aku meminta watu maladong milikmu, karena rakyat kami membutuhkannya untuk menanam palawija dan membuat mata air. Tambah kagetlah kepala suku. Tapi dengan seseorang memimpin, ia mencoba mencari ketenangan. Dalam ketenangannya itu ia berkata, untuk yang pertama aku akan memberikannya setelah kamu mengobati lukaku. Untuk yang kedua aku memberikannya setelah kamu beradu kesaktian denganku. Baiklah, ujar Pak Tani menyanggupi penawaran itu. Pak Tani pun menyembuhkan luka kepala suku tersebut dengan ramuan ajaib darinya. Dan setelah sembuh, kepala suku memberikan tombak numbu ranggata. Pertarungan sengit antara kedua pun terjadi. Namun akhirnya kepala suku kalah dan menyerah watu maladong miliknya. Demikian cerita dengan watu maladong, semoga menghibur. Terima kasih. Sling. Legenda Lagono si anak pemalas cerita rakyat Bima. Pada zaman dahulu di suatu desa di Bima, NTB, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya, namun belum dikaruniai anak. Mereka telah sekian lama menanti kehadiran buah hati. Mereka tak henti-hentinya berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dikaruniai seorang buah hati. Hingga di suatu hari doa yang mereka panjatkan dikabulkan. Sang istri pun mengandung. Tidak terkira kebahagiaan suami istri tersebut. 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan gagah. Bayi itu diberi nama Lagolo. Lagolo memiliki arti bukaan jalan. Lagolo sebagai anak satu-satunya sungguh amat disayang oleh kedua orang tuanya. Sehingga semenjak masih kecil Lagolo sangat dimanjakan orang tuanya, sehingga apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi kedua orang tuanya. Namun karena selalu
dimanjakan orang tuanya berdampak buruk. Perangai Lagolo ketika beranjak remaja, Lagolo memiliki sifat manja dan pemalas, tidak sesuai dengan doa yang disematkan oleh orang tuanya. Pada 6-nya Lagolo tidak mau membantu kedua orang tuanya bekerja di sawah. Suatu hari orang tuanya bersoloroh, "Dahulu aku memberi nama anak kita Lagolo. Aku berharap agar setelah dewasa dengan menggunakan golo atau golok, ia mampu hingga suatu hari musim kemarau telah tiba. Usai Lagolo tepat menginjak usia 17 tahun, di desa tempat tinggal Lagolo memiliki kebiasaan melalui tradisi Ngalo Wawi yang dilakukan ketika musim kemarau datang. Tradisi Ngalo Wawi merupakan tradisi berburu babi hujan yang dilakukan oleh masyarakat Bima dan Dompu. Tradisi ini wajib dilakukan oleh seluruh pria yang telah meranjak dewasa. Jika ada yang tidak memenuhi, maka akan diberi hukuman yang berat. Terima kasih. Itu legenda dari Lagolo si anak pemalas.